Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai identifikasi korelasi suhu permukaan laut terhadap pola persebaran ikan cakalang Katsuwonus pelamis di perairan Nusa Tenggara Timur, dengan anggota Ajeng Fikta, Rida Baituroyani, Nafisa Aulia, dan Aji Wibowo. Latar belakang pertama, perairan Nusa Tenggara Timur terletak di perbatasan yang mencakup Laut Flores di sebelah utara, Laut Sawu di sebelah selatan, dan Samudra Hindia di bagian tenggara. Ikan cakalang atau Katsuwonus pelamis adalah salah satu spesies ikan pelagis yang memiliki karakteristik unik terkait pola migrasi dan perilakunya. Suhu permukaan laut menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi pola migrasi serta hasil tangkapan ikan cakalang. Seiring dengan meningkatnya variabilitas iklim global, pemahaman mengenai hubungan antara perubahan suhu permukaan laut dan distribusi ikan cakalang menjadi semakin penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara suhu permukaan laut dengan pola persebaran ikan cakalang di perairan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ada dasar teori. Pada laporan kali ini kita mengambil 4 dasar teori. Yang pertama ada kenaikan suhu laut terhadap iklim. Kenapa hal ini menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap topik yang kita ambil? Karena suhu itu juga dipengaruhi oleh intensitas penetrasi dari cahaya matahari. Sedangkan dapat kita ketahui saat ini marak adanya global warming atau pemanasan bumi. Nah, hal itu tentunya berpengaruh terhadap meningkatnya suhu permukaan laut. Yang kedua, ada pola migrasi Katsuwonus pelamis. Nah, dari dasar teori yang pertama itu mempengaruhi pola migrasi dari Katsuwonus pelamis atau ikan cakalang. Nah, kenapa kok kenaikan suhu ini menjadi faktor yang mengubah pola migrasi Katsuwonus pelamis? Karena ikan ini tidak bisa menyesuaikan dirinya dengan suhu yang tinggi. Ketika suhu itu melebihi kemampuan dari Katsuwonus pelamis, maka ikan ini akan berpindah ke tempat yang lebih cocok dengan dirinya. Selanjutnya ada manajemen populasi Katsuwonus pelamis. Nah, dari kedua dasar teori tersebut, maka diperlukan manajemen populasi Katsuwonus pelamis. Nah, tujuannya untuk mengelola populasi dari Katsuwonus pelamis agar ikan ini dapat terus berkelanjutan sehingga tidak sampai terjadi kepunahan dan terus bisa berguna bagi manusia. Yang selanjutnya metode yang kami gunakan dalam penyusunan laporan ini adalah studi literatur manajemen populasi Katsuwonus pelamis. Nah, karena kami di sini menggunakan studi literatur, kami melakukan telaah secara mendalam mengenai literatur-literatur yang membahas tentang Katsuwonus pelamis. Selain itu, kita juga mencari beberapa referensi yang sekiranya bisa kita gunakan untuk mendukung topik yang kita ambil, yaitu tentang Katsuwonus pelamis. Selanjutnya ada data dan metode perolehannya. Yang pertama kita menggunakan data spasial. Adapun data spasial yang kami gunakan yaitu data suhu permukaan laut perairan Nusa Tenggara Timur. Dapat diketahui bahwa ikan cakalang ini ditemukan pada kisaran suhu antara 28 sampai 32 derajat Celcius. Nah, data yang kami peroleh ini melalui data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang diperoleh dari citra satelit Himawari 9 dan
Berdasarkan data yang kami peroleh dari BMKG tersebut, diketahui suhu permukaan laut pada perairan Nusa Tenggara Timur itu berkisar 21 sampai 34 derajat Celcius. Kemudian yang kedua yaitu data non-spasial. Data non-spasial yang kami gunakan yaitu berdasarkan hasil tangkapan ikan cakalang di perairan Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk metode perolehan datanya kami ambil dari Badan Pusat Statistik tentang nilai produksi perikanan tangkap di laut menurut kabupaten atau kota dan komoditas utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data yang didapat, diketahui hasil tangkapan ikan cakalang di Nusa Tenggara Timur yaitu berkisar 17.424 ton per tahun. Nah, berdasarkan data ini dapat diketahui bahwa NTT ini termasuk dalam urutan ke-9 penyumbang hasil tangkapan ikan cakalang tertinggi nasional. Selain itu, tingginya hasil tangkapan ikan cakalang di perairan Nusa Tenggara Timur juga dibuktikan berdasarkan perolehan rata-rata hasil tangkapan ikan cakalang nasional yang menunjukkan angka 12.322 ton pada tahun 2020 dan 11.390 ton pada tahun 2021. Oke, kemudian berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, didapatkan bahwa yang pertama yaitu produktivitas fitoplankton berdampak pada pola distribusi ikan cakalang, yang mana suhu permukaan laut sendiri itu mempengaruhi dari produktivitas fitoplankton sebagai sumber makanan dari ikan cakalang tersebut. Semisal lokasi dari fitoplankton ini di daerah A, itu biasanya ikan cakalang akan bergerombol di daerah A. Akan tetapi karena suhu permukaan yang tinggi itu menyebabkan produktivitas fitoplankton itu menjadi menurun, sehingga ikan cakalang itu berpindah tempat mencari daerah lain yang mana produktivitas fitoplanktonnya tinggi. Setelah itu peningkatan suhu juga dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang, yang mana dari peningkatan suhu sendiri itu menyebabkan rusaknya terumbu karang sebagai habitat dari beberapa biota laut, khususnya di sini yaitu kita mengambil ikan cakalang. Kemudian ketiga yaitu peningkatan suhu menyebabkan arah migrasi ikan berubah. Ikan cakalang sendiri termasuk dalam pelagis besar yang biasanya bermigrasi di daerah permukaan laut. Karena daerah tersebut mengalami peningkatan suhu, membuat ikan cakalang sendiri itu menjadi tidak nyaman. Jika ikan cakalang tersebut tidak bermigrasi, maka berpotensi akan menyebabkan kematian bagi populasi ikan cakalang tersebut, sehingga ikan akan bermigrasi ke daerah yang menurut populasi tersebut itu nyaman atau sesuai dengan suhu mereka. Kemudian penurunan fungsi ekologis dari beberapa faktor sebelumnya itu akan mempengaruhi perekonomian masyarakat pesisir di Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Karena jika suhu perairan ini terus meningkat, itu menyebabkan fungsi ekologis akan menjadi menurun, dan produksi dari ikan cakalang sendiri itu akan menjadi rendah. Hal ini akan mempengaruhi faktor perekonomian dari masyarakat pesisir, yang mana menurut Bappenas itu potensi ekonomi dari masyarakat pesisir di Nusa Tenggara Timur ini dari tahun 2020 hingga 2024 itu mengalami kerugian sebesar 81,53 triliun dari sektor pesisir maupun kelautan. Jadi hal ini perlu diperhatikan secara khusus agar tidak berkelanjutan. Kemudian upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, perlunya kesadaran tentang bahaya peningkatan suhu kepada seluruh stakeholder di wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur. Yang mana stakeholder sendiri ini terdiri dari masyarakat, kemudian pemerintah,
dan LSM yang ada di daerah NTT. Kemudian yang kedua, program yang pemerintah dapat lakukan yaitu yang pertama ada penanaman mangrove, karena penanaman mangrove sendiri ini dapat menyerap karbon dari pemanasan global sehingga suhu perairan ini dapat kembali normal. Kemudian dapat dilakukan juga yaitu transplantasi terumbu karang sebagai upaya perbaikan habitat dari biota laut. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Setelah itu di daerah NTT sendiri itu melakukan kerjasama antar lembaga swadaya masyarakat yang mana mereka itu menjalankan program Voice for Climate Action, yang mana program tersebut itu mendokumentasikan bagaimana masyarakat pesisir di daerah NTT itu melakukan upaya konservasi agar suhu permukaan laut ini kembali normal. Bisa dibilang sebagai upaya mitigasi dari pemanasan global itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dan advokasi kebijakan berbasis kearifan lokal. Nah, dari LSM sendiri itu memicu masyarakat di NTT ini untuk berdiskusi hingga mereka ini mempunyai kebijakan atau membuat kebijakan terkait dengan peraturan desa tentang konservasi mangrove di wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur. Nah, hal ini menjadi acuan untuk masyarakat tetap memberdayakan dari konservasi mangrove tersebut. Sehingga upaya ini dilakukan sebagai mitigasi ataupun upaya untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya yang ada di Nusa Tenggara Timur sehingga dapat meningkatkan perekonomian dari masyarakat pesisir yang ada di sana. Selanjutnya adalah kesimpulan dari diskusi kami, yaitu berdasarkan hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa pola persebaran ikan dipengaruhi oleh suhu perairan. Ketika suhu normal berkisar antara 28 sampai 32 derajat Celcius, hasil tangkapan akan melimpah. Namun, akibat pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu perairan, sehingga hasil tangkapan menjadi berkurang serta menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat pesisir Nusa Tenggara Timur. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.